kita beralih ke MATLAB. Oke, nah tadi kita punya matriks. Ya kita akan coba menyelesaikan permasalahan yang tadi ya. Yang tadi kita lakukan pivoting ya. Yang ini. Kita akan selesaikan yang ini. Nah yang ini kita akan cari X1, X2, X3-nya menggunakan kedua iterasi. Di sini kan seharusnya matriksnya yang ini ya. Matriksnya yang 1, 7, min 3, 4, min 4, 9, 12, min 1, 3 ya. Tapi saya tidak akan masukkan matriks yang ini. Nah, saya akan masukkan matriks yang telah dilakukan votingnya. Untuk algoritma pivotingnya ya silakan Anda latih. Silakan Anda latih sendiri gimana sih kalau misalkan ternyata ya dimasukin aja gitu sama orang gitu kan ya. Ada user yang pakai, langsung masukin aja, nggak disusun dulu gitu. Bagaimana programnya mengeksekusi agak menyusunnya dulu, yaitu saya serahkan ke Anda sebagai bahan latihan Anda. Kali ini kan saya manual ya, saya coba-coba dulu kan ya, hitung-hitung dulu, susun dulu, baru masukin. Harapannya ya yang kita susun untuk di sini ya dari awal aja gitu. Dari ini aja dimasukin, oh dia langsung otomatis itu sendiri, baru dijalankan gitu. Nah kalau saya sekarang saya hanya masukin yang ini, jadi untuk menyusunnya itu bahan latihan untuk Anda ya, karena saya akan lebih fokus ke metodenya ya, metode penyelesaiannya. Jadi tadi kita ambil matriks A-nya, bukan matriks A yang dari awal banget, tapi matriks yang sudah disusun. Jadi 12 min 1 3, 12 min 1 3, kemudian 1 7 3, 4 min 4, kemudian matriks B-nya 8 min 51 61, 8 min 51 61 ya. Ini Anda bisa lihat ya, yang ini kan 12 min 13 ini satu baris, kemudian saya pakai titik koma untuk baris kedua, titik koma baris ketiga. Seperti kita bahas pada teknik menulis matriks di pertemuan kedua ya di pengalaman MATLAB. Kemudian di sini 8 langsung titik 2 itu artinya 8 langsung turun ke bawah min 51, turun lagi ke bawahnya jadi 61. Jadi ini adalah satu kolom. Ini hanya B-nya hanya terdiri dari satu kolom. Kemudian karena ini kita mau menggunakan Jacobi ya, jadi ini yang Jacobi. Nah kalau Jacobi artinya kita buat matriks M. Matriks M-nya diambil dari diagonal utama matriks. Nah, jadi kita ambil diagonal utama matriks A. Selain diagonal utama kita kasih 0. Nah, jadi kalau Anda bayangkan ini nanti jadinya bentuknya begini ya. Nah ini juga yang saya lakukan di sini kan saya mengambil diagonal utama, tapi saya ngambilnya manual ya. Manual kan ya. Saya tulis lagi gitu. Nah tentu tidak praktis dong ya. Ya bahan latihan Anda lagi ya. Ini satu lagi bahan latihan Anda, silahkan cobain gimana caranya agar ketika user sudah nginputin matriks koefisien, maka otomatis diagonal utamanya akan bisa diambil sendiri. Gitu ya, akan bisa dibentuk sendiri. Sebenarnya tidak sulit sih. Untuk cuma sekedar mengambil diagonal utama kan artinya mengambil baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, dan baris 3 kolom 3. Itu sebenarnya tidak sulit. Ada beberapa alternatif, bisa menggunakan perkalian titik untuk di matriks, kemudian bisa juga menggunakan perintah untuk for-nya dulu gitu. Yaitu saya sarankan Anda juga. Kemudian tadi kita udah tahu ya matriks N-nya itu adalah, kan kita tadi membuatnya ini kan ya, A sama dengan M dikurang N gitu kan ya. Artinya kan kita nyusunnya jadinya N-nya sama dengan M dikurang A. Nah, jadi kita punya matriks N-nya begini. Kemudian matriks H-nya, matriks Hessian-nya tadi itu adalah inverse dari matriks M dikali dengan matriks N. Kemudian kita juga punya matriks C. Matriks C-nya adalah inverse dari matriks M dikali dengan B. Kemudian buat ambil nilai X awalnya. X awalnya kan kita ingin 0 aja ya semuanya. 0 semuanya Anda boleh buat manual begini ya. Tulis 0, 0, 0, 0 gitu boleh. Tapi tentu ya lebih pasti kita buat aja kan zeros kan udah tahu ya. Di sini kita ngambil X awalnya kan kasih ambil aja X awalnya 0 semua. Meskipun tidak harus 0 semua. Kalau misalkan Anda udah punya tebakan awal ya nggak apa-apa. Tapi kayaknya enakan ambil 0 semua saja gitu. Nah, di sini pada iterasi ke 0, karena saya mau ngambil 0 semua, jadi saya buat matriksnya matriks zeros, itu artinya matriks yang isinya 0 semua, yang terdiri dari 3 baris, 1 kolom. Ini juga, ini ya, di sini juga tidak praktis. Tidak praktis dalam artian kan manual ya. Jadi kalau misalkan ukuran dari persamaannya berubah, maka ini juga harus diubah secara manual. Nah, artinya ya ini jadi satu ini lagi. Sebenarnya tidak sulit sih ini.
tinggal Anda sesuaiin aja kan. Bagaimana cara mengambil banyaknya variabel yang ada, itu disesuaikan dengan banyaknya baris pada matriks X. Itu tinggal Anda hitung variabel matriks X. Oke, gimana caranya? Yaitu diserahkan ke Anda lagi. Jadi intinya, harapannya nanti, jadi di sini kan saya buatin untuk metode numeriknya itu hanya berfokus ke iterasinya. Jadi di sini saya tidak kasihkan yang beneran udah user friendly gitu lah ya. Jadi si user tinggal masukin aja koefisien dari persamaan dan berapa konstantanya, hasilnya langsung dapat kan tidak. Karena masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang di sini saya kasihnya secara manual. Nah, yang nanti saya harap ya silakan Anda cobain. Jadi yang pertama tadi ya, yang ini kan sudah di pivoting ya, saya kasih tanda gitu kan di sini udah di pivoting ya. Jadi silakan latih gimana sih membuat pivotingnya. Kemudian di sini juga mengambil diagonal utamanya, saya ketik manual. Gimana sih ngambil diagonal utamanya, yang mana cukup inputin A dengan B aja. Kemudian di sini juga saya membuat matriks X0-nya, X pada iterasi ke 0, itu masih dimanualin. Membuat nolnya masih dimanualin di sini ya, karena di sini kan 3 kolom ya, 3 baris. Nah 3 baris di sini kan artinya ditentuin manual karena kita tahunya ini sama ada 3 variabel. Andaikan variabelnya jadi 7, ya artinya ini harus diubah lagi gitu kan jadi 7 gitu ya. Nah kalau gitu gimana caranya ya ini menyesuaikan gitu. Jadi ini nanti Anda pakai aja misalkan P atau K gitu kan ya, yang mana P atau K tersebut mereferensi kepada banyaknya variabel atau banyaknya kolom di matriks A. Kemudian ya udah untuk iterasinya kan. Nah, di sini juga sama. Di sini saya di ininya manual, gitu kan ya. Jadi saya di sini makainya 10 iterasi. Gimana caranya supaya iterasinya tidak pakai 10 iterasi, tapi berdasarkan tadi ya. Kan tadi ada dikasih rumus yang ini, rumus untuk stoppingnya. Nah, ini kan rumus untuk stoppingnya yang ini. Ya, jadi apabila nilai ini lebih kecil dari suatu nilai yang ditentukan, maka programnya akan berhenti. Nah, Anda bisa dapatkan ini, kemudian dari XX yang didapat gitu kan ya dikurangi, dibagi, yang nanti hasilnya kalau lebih kecil dari suatu nilai yang ditentukan, semuanya ya, semua nilai X-nya lebih kecil dari suatu nilai yang ditentukan, maka dia akan berhenti. Nah, itu juga tidak saya susunkan di sini. Ya, karena sebenarnya itu juga udah ada sih kan kemarin yang diterasi pakai bagi adil, kemudian di regulasi, kan saya udah kasihkan kayak gitu ya. Nah, kalau di sini saya nggak lagi, ya silakan Anda cobain gimana nyusunnya. Saya cuma berfokus pada, ya udah, kalau kita mau mencari suatu nilai X pada iterasi selanjutnya, itu didapat dari matriks H, dikalikan dengan matriks X, kemudian ditambah dengan matriks, udah gini, maksud, oh, kita ingin melihat matriks X-nya apa. Nah, yang ini kita running. Nah, di sini kalau pakai metode iterasi Jacobi, oh, kelihatan semua. Oh, yang ini. Oke, kita ulang. Nah, kalau pakai iterasi Jacobi bisa dilihat pada 10 iterasi. Jadi kita dapatkan matriks H-nya itu matriks yang seperti ini. Matriks yang diagonal utamanya 0. Kenapa diagonal utamanya 0? Karena tadi matriks N-nya itu udah nggak ada diagonalnya. Kan tadi N itu kan didapat M dikurang A. M di sini diagonalnya. A itu ya udah dikurangi otomatis N-nya tidak punya diagonal. Kemudian, nah ini matriks C-nya. Setelah 10 iterasi kita dapat nilai X-nya sekian. Kalau pakai Jacobi. Ya, kita dapat nilai X-nya sekian. Ini kan sebenarnya dugaannya harusnya X1-nya min 1, X2-nya min 5, X3-nya positif 5. Ya kan dugaannya begitu kan, hampir mendekati itu kan. Kemudian, satu ini aja. Jadi saya satuin. Ini X untuk iterasi Jacobi. Kemudian kita buat lagi untuk iterasi yang Gauss Seidel. Kita buatkan Gauss Seidel. Kalau untuk iterasi Jacobi seperti ini, untuk iterasi Gauss Seidel kan karena A dan B-nya udah ada di atas, jadi saya tidak tuliskan, saya hapus saja. Cuma sebelumnya saya mau ngambil untuk dijadikan matriks M. Karena matriks M pada Gauss Seidel beda dengan pada Jacobi ya. Jadi kalau pada Gauss Seidel, diagonal utamanya diambil plus yang di bawah diagonal utama. Nah, jadi yang 0 hanya 3 ini aja. Tentu saja ini juga manual kan ya. Artinya silakan ada latih gimana untuk ketika yang diinputkan suatu matriks koefisien, kemudian ada matriks hasilnya, maka si program otomatis pertama melakukan pivoting, jadi menyusun diagonal utamanya supaya jangan sampai diagonal utamanya 0, dan kalau bisa diagonal utamanya jadi dominan. Yang kedua, membentuk matriks M. Membentuk matriks M di sini kan manual. Jadi kalau bisa setelah diinput, setelah di pivoting, langsung matriks M-nya terbentuk. Gitu, dengan cara kalau mau pakai Jacobi dia mengambil diagonal utamanya, kalau mau pakai Gauss Seidel yang diambil segitiga bawahnya. Kemudian yang ketiga, untuk nilai X yang awal bisa langsung menyesuaikan tergantung dari banyaknya variabel.
banyaknya variabel itu sama aja dengan banyaknya kolom di matriks. Jadi kalau matriks A-nya 5 kolom, maka variabelnya ada 5, otomatis matriks E-nya akan membentuk, matriks X-nya akan membentuk nilai nolnya sebanyak 5 baris. Kemudian yang keempat, di sini iterasinya saya batasi sampai 10. Tentu saja ini kan kehendak saya. Nah, gimana caranya agar iterasinya stopnya berdasarkan suatu nilai epsilon yang ditentukan, gitu, suatu nilai galat yang ditentukan. Gitu. Jadi itu ada 4 poin yang tidak saya kasih di sini. 4 poin tadi ya bisa Anda cobain, karena sebenarnya itu sudah sempat kita bahas juga kan, yang kayak kriteria stopping gitu kan ya. Yang ini mah gampang sih, menentukan banyaknya kolom di matriks A, udah tinggal ini diganti gitu kan ya, gampang lah untuk membuat 000-nya mah gampang. Kemudian yang pivoting tadi, karena tadi manualnya sudah ada, ya silahkan Anda cobain gimana buatnya yang tidak manual. Oke, nah ini sekarang saya ulangi lagi ya, saya clear lagi. Nah, kita akan coba membandingkan antara hasil yang didapat dari Jacobi dan Gauss-Seidel. Nah, bisa Anda lihat di sini kalau pakai Jacobi. Nah, Anda bisa lihat nih kalau pakai Jacobi, matriks Hessiannya ini, yang atas Jacobi ya. Matriks C-nya ini, nanti X-nya dapatnya segini. Tapi kalau misalkan pakai Gauss-Seidel, matriks Hessiannya begini. Nah, C-nya seperti ini. Itu kemudian X-nya akan didapat jadinya begini. Nah, bisa Anda lihat, ini kalau misalkan pakai 10 iterasi, dari Jacobi hasilnya masih belum seperti di Gauss-Seidel. Ya, kalau di Gauss-Seidel udah min 1, min 5, 5. Yang di sini masih min 1, min 4,9, positif 4,9. Yang mana artinya sebenarnya di Gauss-Seidel itu lebih cepat. Alasannya kenapa? Ya tadi, karena di metode Jacobi itu masih menggunakan X sebelumnya untuk setiap X yang akan dibentuk. Sedangkan pada Gauss-Seidel, misalkan mau mencari X2, maka X1 yang udah didapat langsung dipakai. Gitu. Otomatis lebih cepat gitu mendekati hasilnya. Ya kalau secara umum harusnya Gauss-Seidel memang yang lebih cepat daripada Jacobi. Gitu. Tapi ya Jacobi juga bukan berarti tidak baik untuk dipakai. Gitu. Kenapa? Ya karena kemudahan dalam menyusun matriks M-nya. Gitu. Kemudian dalam menyusun matriks M-nya, atau ya kalau secara manual, kemudian dalam menyusun persamaannya kan ya. Karena kalau untuk Jacobi persamaannya relatif lebih mudah gitu kan ya. Ini hanya ngambil diagonal utama, kalau di sini kan mengambil segitiga bawah. Ya, tapi secara hasil ternyata pakai Gauss-Seidel jadinya lebih cepat. Oke, mungkin segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.